Judulnya adalah Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kita buka dari Alkitab kita, Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Saya selanjutnya ya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke. Slide selanjutnya. Berbicara tentang penolong, tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia-manusia yang butuh pertolongan. Bapak Ibu, kitab Ibrani adalah kitab yang dimana Bapak Ibu dan saya bisa belajar tentang orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di Ibrani 10, Ibrani 11, Ibrani 12, ya, dan seterusnya. Di situ Bapak Ibu akan melihat ada banyak orang-orang di Alkitab dari mulai PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Mereka manusia biasa, tetapi mereka punya iman yang luar biasa. Mempunyai iman yang luar biasa bukan berarti hidupnya nggak pernah takut. Ya, mempunyai iman yang luar biasa bukan berarti hidupnya tuh seperti Superman. Tetapi mempunyai iman yang luar biasa itu adalah proses dari perjalanan hidup orang percaya. Iman itu ibarat otot, Bapak Ibu. Kalau nggak pernah dilatih, otot itu akan menjadi melar. Ya, makanya di usia-usia yang udah 40, 50, 60, kalau dokter gizi saya bilang mengatakan harus nge-gym. Ya, kalau memang nggak punya uang, bikin aja dua bekas regal, taruh semen, Bapak Ibu, ya kan? Isi batu, isi semen tuh kasih besi, main otot. Kenapa? Karena udah semakin tua, otot itu harus dilatih. Amin. Gitu loh, supaya nggak osteoporosis, ya itu kata dokter ya, dan sebagainya. Nah makanya kalau kita punya iman, kalau nggak imannya itu nggak bertumbuh dan tidak diizinkan berhadapan dengan masalah, iman kita tidak akan kuat. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, ketika kita berjalan dengan iman, Tuhan tahu sampai sejauh mana kemampuan dan kekuatan kita. Makanya Alkitab mengatakan apa ketika kitab Ibrani mengatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ini berbicara apa? Bahwa manusia itu butuh pertolongan Tuhan. Amin. Sehebat apapun imannya. Amin. Ya, karena apa? Karena iman itu bertumbuh ketika kita melihat pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu ada masalah dan masalah itu nggak kelar-kelar, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Tetapi ketika iman kita bertumbuh, melihat masalah selesai, beres, masalah kedua beres, masalah ketiga beres, masalah keempat beres. Ketika kita bertemu dengan masalah yang kelima, iman kita akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bersama Tuhan, berbicara masalah-masalah yang lalu. Ya, makanya ketika kita berbicara hidup di bulan Agustus ini dan tinggal 4 atau 5 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2024, Bapak Ibu dan saya, kita sekarang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, berita news di Metro TV hari Minggu kemarin, sebelum saya berangkat pagi 6.30 di Boston kota wisata, tulisan itu mengatakan apa? Hati-hati, pemerintah mengingatkan akan ada bahaya PHK. Ya, udah begitu keadaan dunia di daerah Middle East, Timur Tengah. Kalau Bapak Ibu baca sekarang bagaimana Iran sedang mempersiapkan balasan kepada Israel. Kenapa? Karena Hamas ketuanya mati, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melihat keadaan Indonesia dan keadaan peta dunia dengan keadaan yang chaos ini, Bapak Ibu, wajar kalau kita takut. Wajar kalau kita, bagaimana ya kehidupannya? Kenapa? Karena ini bisa mempunyai efek yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, orang Rusia Ukraina aja, Eropa menjerit. Rusia stop itu gas kepada Jerman, kepada Belanda, kepada siapa? Negara-negara Eropa yang kalau musim dingin di rumahnya bisa ada penghangat, di stop sama Ukraina, di stop sama Rusia, teriak semuanya. Ya, rempah namanya gandum. Ya, Rusia termasuk penyedia gandum ekspor ke seluruh dunia. Tiba-tiba di stop sama Rusia,
negara Eropa yang biasa makan roti, makan apapun yang biasa rotinya tebal-tebal kayak ban mobil, Bapak Ibu. Ya kalau lihat orang-orang kan sarapan di mana, di Facebook, di Instagram kan, wih mantap ya, roti itu tebal-tebal. Ya, atau pakai apa? Sendok garpu, pisau gitu. Beda kalau kita masih ini pakai cotek, bukan roti yang pakai sepeda tuh. Ya kan, itu juga makan gula naik dikit udah diabetes langsung ya kan. Ya, nah saya ingin katakan kita ini sedang memasuki kehidupan yang dimana tingkat kesulitannya levelnya akan semakin naik. Jadi saya ingin ingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan pertolongan pada Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tetap tenang, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena kitab Ibrani mengatakan apa? Tuhan adalah penolongku. Ya, kita memang nggak tinggal di daerah Timur Tengah, kita memang nggak tetangga dengan Iran, kita memang nggak tetangga dengan Israel, tetapi efeknya bisa sampai ke Indonesia, Bapak Ibu. Ya kan, efeknya bisa sampai ke Indonesia. Perang Rusia Ukraina aja efeknya bisa sampai ke Indonesia. Ya kan, belum nanti bencana alam, belum nanti ada ini dan itu, dan akan ada banyak kegelisahan ya hidup di akhir zaman ini, terutama orang Kristen. COVID aja 2 tahun, waduh, tidak punya jempol sampai bengkak, balas-balas supaya jemaat. Ya Pak, tolong doain Pak, tolong saya Pak. Padahal pendeta juga butuh ditolong ya. Iya, lu tiap hari doain orang, lu doain gua nggak? Gitu kan? Kita tiap hari doain jemaat, di apartemen sama istri. Padahal saya sama istri bilang kan tuh, Pak, istri sampai bilang, Bang, itu cuma tahu gak sih kita juga butuh ditolong. Cuma nggak mungkin kita pendeta ngomong sama jemaat, aku juga butuh ditolong, tahu? Kan nggak mungkin. Kita hanya berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan cara menolongnya ya itu caranya Tuhan lah. Ya kan? Nah, makanya saya katakan bahwa pertolongan itu adalah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kita adalah manusia-manusia yang butuh pertolongan. Ya, istri datang kepada pendeta, Pak, suami nggak mau bertobat, nggak pernah ke gereja hari Minggu. Terima kasih banyak tuh. Kalau Cinere nggak ada. Baik-baik. Tapi kalau saya di Bekasi dari Cinere. Ya, istrinya datang minta doa. Pak, tolong doain Pak, agar suami bertobat, nggak pernah ke gereja Pak. Ya, istri butuh pertolongan Tuhan. Anak muda maju altar Pak. Pak, 2 tahun jadi pekerjaan belum dapat Pak. Dukung doa ya Pak Alek, butuh pertolongan. Ya, rumah tangga udah 9 tahun belum dikaruniakan anak. Akhirnya suami istri maju altar Pak. Dukung doa ya Pak, biar kami bisa punya anak butuh pertolongan. Ya, Pak, orang tua di Tarutung sana Pak, sakit Pak. Ya, terkapar di rumah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak ada duit Pak. Pak, dukung doa ya Pak, agar ada berkat, nanti bisa bawa orang tua ke rumah sakit di Tarutung sana butuh pertolongan. Ya, Pak, anak saya Pak udah lulus kuliah. Ya, sampai hari ini belum dapat kerja, itu pertolongan. Pak, anak saya udah kerja, tapi belum dapat jodohnya, butuh pertolongan. Setiap kita butuh pertolongan. Amin. Ya kan, dengan segala macam problema yang ada, ya kan setiap kita berbeda-beda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Ya, dan butuh pertolongan itu bukan datang kepada manusia, tetapi butuh pertolongan itu justru kita harus datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang janji adalah apa? Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolong kita. Kata penulis juga. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya ketika ada masalah, harus set di pikiran kita dan hati kita, Tuhan itu pasti akan tolong kita. Ya, karena dengan tahu kebenaran itu membuat Bapak Ibu dan saya bisa optimis untuk ke depannya. Ya, apapun goncangan dalam hidup kita, apapun goncangan dalam dunia, yang Tuhan mau adalah apa? Optimis. Yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya jangan sampai mempunyai pikiran yang aneh-aneh terhadap Tuhan dan mengatakan apa? Sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Nah, kemarin Tuhan tolong, apa artinya? Ya, kita nggak bisa sampai hidup sampai hari ini. Bapak Ibu dan saya, kita nggak bisa pungkiri, sudah apa? Sudah tidak terhitung Tuhan tolong kita. Amin. Amin. Coba bisa nggak menghitung pertolongan Tuhan sampai hari ini?
Nggak bisa. Seperti Abraham dibilang sama Tuhan, Abraham nanti kau akan punya anak. Abraham lagi bimbang. Bagaimana aku bisa punya anak Tuhan? Aku sudah tua, aku sudah mandul, istriku sudah tua. Nggak mungkin bisa punya anak. Nanti anak saya berapa? Dikasih lihat sama Tuhan. Kamu bisa hitung nggak bintang di langit? Tidak bisa. Nanti keturunanmu lah seperti itu, sebanyak itulah keturunanmu sebanyak bintang di langit. Ya kan saya percaya pertolongan Tuhan itu sebanyak bintang di langit yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Amin. Tapi yang harus kita ingat adalah apa? Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Itu berkat Tuhan nggak bakal bisa. Ya, bahkan kita aja nggak bisa menghitung berapa jumlah rambut kita. Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita. Rambut hitam berapa, rambut putih kan? Sama yang udah dipilangin berapa? Sama yang udah dicabut pakai pincel berapa? Karena ada uban. Tuhan tahu segalanya, Bapak Ibu. Makanya kalau kita masih ragu-ragu datang sama Tuhan, kata Tuhan, lo kalau ragu sama gua, rugi di mana? Kata Tuhan. Ya, layak rugi kalau nggak datang sama aku, kata Tuhan. Bapak udah rugi kalau nggak datang sama aku. Kok rugi kalau nggak datang sama aku? Kalau hanya berharap kepada manusia, karena manusia itu bagikan uang, kata kita. Ya, ayo, kita bangkit lagi. Amin. Kita maju lagi, kita berani melangkah lagi. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada yang, wah, udah hopeless Pak. Udah mau lempar bendera putih, menyerah kayak orang main tinju, artinya lempar handuk putih di apa namanya di tinjunya, karena lawannya Mike Tyson, Bapak Ibu bonyok. Udah daripada petinju gua mati, gua lempar aja kan bendera handuk putih, teng merah. Tidak ada istilahnya anak Tuhan mengibarkan bendera putih. Tidak. Karena Tuhan, Bapak Ibu dan saya sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Sedang mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan damai. Ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apapun masalah bersama Tuhan selalu jalan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oke, kita harus masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Ya, sederhana saja. Belajar dari Alkitab bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Ya, yang pertama adalah jangan bimbang. Ya, untuk menerima pertolongan Tuhan yang pertama adalah jangan bimbang. Ya, kita lihat Yakobus 1:6-7. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke. Slide selanjutnya. Jika sebuah kehidupan kekal saja Dia sediakan bagi kita, mengapa kita harus bimbang mengenai kehidupan di dunia yang hanya sementara? Dia sanggup, pasti sanggup. Ya, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah dan kita ingin melihat pertolongan Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya jangan bimbang. Ya, kemarin hari Selasa, saya nemenin istri saya ke pasar, Bapak Ibu. Terus istri saya bilang mau beli ikan, mau beli ayam, sama mau beli bumbu. Kita ajak Mbak di rumah dulu. Sebenarnya Mbak di rumah ada 10, Bapak Ibu. Kayak orang kerajaan aja lah ya, di 10 enggak lah. Yang satu, kenapa Mbak 2, yang satu ngurusin anak saya, satu ngurusin rumah. Yang satu itu juga pulang pergi aja, rumahnya di belakang komplek gitu. Daripada yang satu nggak pegang semuanya, jadi istri bilang udah ambil aja tapi pulang pergi. Jadi diajaklah sama istri saya, ayo Bu, Vina, kita ke pasar, tapi sebelumnya nanti habis itu kita sarapan. Udah. Saya masuk nih, celana pendek, pakai baju, pakai hoodie, udah saya pegang uang. Terus masuklah ke dalam kamar, beli tahu dan tempe. Ya, ketika istri bilang, Bang mau tahu tuh tempe, saya bilang terserah. Istri bilang tempe, tapi yang tukang itunya nawari tahu. Istrinya nggak mau. Udah, saya mau tahu tempe aja, oke. Nah, setelah beres beli tempe, Bapak Ibu di sampingnya itu istri saya tuh beli bumbu-bumbu, bawang, tomat dan sebagainya kan. Karena lagi lama ngambil segala macam, itu tukang tempenya ngobrol sama saya.
Ya kan, Pak, kenapa nggak beritahu Pak? Ya istri saya itu mau beli tempe. Ya, dia bilang kenapa Bapak nggak yakin ada yang beritahu? Saya bilang begitu. Wah, sulit Pak sekarang Pak ya. Berapa pemasukannya, penjualannya, kami dikit sekarang. Oh gitu. Bapak harus percaya, saya bilang. Oh, bagaimana nih katanya? Kalau saya diajarkan kata begitu. Ya, nah saya bilang kalau Bapak mau melihat ada mujizat, saya katakan, ya Bapak harus punya iman. Ya, ketika bangun pagi, Bapak harus percaya bahwa Tuhan pasti memberkati Bapak, saya bilang. Ya, ketika bangun pagi, Bapak harus memperkatakan bahwa apa? Bahwa apa yang kukerjakan, apa yang kujual, Tuhan mampu kirim orang untuk membelinya, saya katakan begitu. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, Bapak lihat di dalam imanmu, Bapak tutup mata, ada orang-orang berkumpul di tempat Bapak, membeli tahu, membeli tempe, seakan-akan itu sudah terjadi. Itulah iman, Pak, saya katakan. Ya kan, karena iman itu berbicara apa? Seakan-akan sudah terjadi, Bapak Ibu. Amin. Ya kan, walaupun dalam kenyataannya, ya kan itu belum terjadi, tetapi itulah iman yang Alkitab katakan. Ya, makanya ketika kita mau melihat ada mujizat, mau melihat ada segala sesuatu yang kita mau ada perubahan, ada pertolongan di dalam iman kita, Bapak Ibu harus sudah bisa melihat ada jawaban doa di sana, ada jalan keluarnya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan memberkatimu, ada sukacita di sana. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana anak-anakmu tertawa. Kenapa? Karena bisa masuk sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu mungkin bisa bersukacita. Kenapa? Di dalam imanmu engkau bisa melihat keluarga kita yang sakit sembuh dan sebagainya dan sebagainya. Inilah iman. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, karena kalau bimbang nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Kalau bimbang nggak dapat apa-apa. Tadi perjalanan. Tadi saya siang dengan tim saya habis mau rapat di Cempaka Putih. Sampai rumah tadi jam berapa? Jam 4. Ya. Terus saya tidur sebentar sampai setengah 6. Tiba-tiba istri bilang sama anak saya, Resan ambilin dulu tadi surat dari sekolah, kasih papi. Wah, kalau udah kasih papi nih pasti UUD nih, ujung-ujungnya duit nih. Ya kan, ya udah, mana. Wah, kalau mau masuk SD tahun depan ada, kalau bisa bayar sekarang bisa dapat potongan. Nah, kan? Terus bilang mana itu lihat itu, haleluya ya. Ini nggak ada harga kasih karunia sih. Masuk SD aja, dia kalau tahun depan 19 juta, kalau bisa bayar nanti September awal 13 juta. Istri saya bilang aman aja, udah aman aja. Soal nanti bagaimana ceritanya ya nggak tahu. Serius kamu aman lah, ya aman, ya udah aman. Saya letakin itu selebaran, saya ke kamar mandi. Mandi saya shower, la mujizat itu nyata, bukan dengan kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ya ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Daripada kita robek itu kertasnya, terus kita akhirnya ribut sama istri, mahal bener sih di sekolah, nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu, iya kan? Karena saya percaya ketika segala sesuatunya Tuhan izinkan di dalam dunia ini, apalagi kalau Bapak Ibu berkeluarga udah punya anak, ya Tuhan pasti kasih uang sekolah buat anaknya. Iya kan, saya selalu bilang sama istri saya, tenang aja, saya bilang, ya bener Pak Ahmad, aman udah. Kapan terakhir bayar? 10-19 daftaran online. Nanti 3 hari kemudian virtual account yang keluar. Nanti September. Masih September. Sekarang masih tanggal. Masih tanggal 7. Ya tenang aja. Amin. Masih panjang. Ya, mungkin Tuhan lagi betulin pintu mujizat. Sebelum pintu mujizat terbuka. Kita juga nggak tahu, mungkin Tuhan lagi duduk-duduk, udah tenang aja. Yang 2 miliar aja gua kasih, apalagi cuma 13 juta, kecil lah. Ya kan, benar ya Bapak Ibu? Iya kan? Ya, makanya, ya udah, saya suka cita aja. Tadi nyetir mobil juga suka cita. Iya kan? Ya, perjalanan juga suka cita. Tadi di mobil juga nyanyi-nyanyi di mobil, pasang-pasang lagu rohani, senyum-senyum sendiri. Iya kan, bukan saya gila ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya senyum-senyum sendiri? Karena saya tahu Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Iya kan, saya nggak mau
masuk di dalam kebimbangan yang walaupun sebagai manusia kita bisa bimbang, tetapi kita punya kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap kebimbangan, dan kita ganti kebimbangan itu dengan apa? Dengan janji Tuhan. Ya, kita switch aja kebimbangan itu dengan janji Tuhan. Makanya kalau nggak tahu janji Tuhan, repot Bapak Ibu. Ya, saya katakan Tuhan lagi nyetir, Tuhan, soalnya gembala aku tak akan kekurangan. Udah selesai. Aku domba, aku bukan kambing. Kalau kambing, minggu kemarin saya katakan di sampingnya, kalau kambing nggak bisa diatur. Ya, kalau majikannya panggil, udah dia lari-lari kemana. Ya kan? Tapi kalau domba, kalau gembalanya udah angkat tongkat begitu, dia langsung kumpul begitu, ibaratnya gitu. Kumpul. Domba itu tahu gerak-gerik gembalanya, ibarat anjing, dia tahu majikannya kayak begitu. Makanya Mazmur Daud mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selama kita menjadikan Tuhan gembala kita, dan kita domba-dombanya yang mau taat dan setia kepada Tuhan, aman. Amin. Aman, karena Tuhan yang janji, aman. Makanya jangan bimbang. Amin. Ya, lihat di dalam kedalaman iman kita, bagaimana Bapak Ibu dosen sepertinya sudah menerima apa yang kita sudah doa. Amin. Kalau kita bisa melihat itu, Bapak Ibu bisa senyum-senyum sendiri. Bisa terima ya, nah, gitu kan. Puji Tuhan. Walaupun pas melihat, belum ya. Ya. Pak, dengan bareng terus Pak bisa melihat ya. Dengan saya bareng mulu Pak. Waktu baru saya bisa melihat, saya udah diberkati, saya sehat, saya bisa melihat pada promosi-promosi. Dia teruslah lihat itu di dalam iman. Amin. Seorang ibu yang saya pernah doain suaminya nggak pernah ke gereja, sampai hari ini suami belum ke gereja lagi. Tapi asal ketemu saya di BCP, saya bilang, lihat dengan mata imanmu Bu, bahwa suami sudah ke gereja bersama engkau. Tutup mata, setiap malam tutup mata, lihat bagaimana nanti engkau bersama suami dari rumah sampai ke gereja bersama-sama. Engkau lihat suamimu pegang Alkitab, engkau lihat suamimu lagi menyembah Tuhan di gereja. Lihat itu dengan mata imanmu, pasti terjadi. Iya, daripada kau maki-maki suamimu, kan? Lagi suamimu batuk-batuk, please Tuhan. COVID. Dia mau memisahkan, nah itu jangan itu. Itu nggak ada obat lain. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sampai hari ini mungkin ada yang masih pending, jangan bimbang. Terus berdoa, terus beriman. Lihat di dalam mata imanmu, jawaban doa itu sudah terjadi. Karena itu yang diajarkan oleh Alkitab. Amin. Jangan gitu. Ya. Dunia aja yang nggak tahu firman aja, dia beriman sama Tuhan. Tuhan kasih. Masa kita anak kerajaan surga dikasih? Amin. Amin. Ya. Makanya lihatlah di dalam imanmu, Tuhan mau kita. Ya, kalau kita bisa sampai melihat itu di mata iman kita, dan akhirnya Bapak Ibu bisa merasakan pertolongan Tuhan itu sudah terjadi, tinggal tunggu waktu. Amin. Ya, makanya dalam pertanyaan tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan dalam diri. Ya, ayat yang ke-7 tadi mengatakan apa? Orang yang demikian, orang yang bimbang maksudnya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hari ini, lihat dengan mata imanmu, lihat jawaban doa sudah terjadi, rasakan dengan hidupmu. Ya, kayak orang kayak mau hujan kan, kita kan bisa merasakan kayak mau hujan nih, dia mulai ada angin-anginnya, ya, kayaknya mau hujan nih, tiba-tiba kawan gelap, bener kan hujan kan? Kok bisa tahu? Gue udah rasa nih angin-anginnya nih, kayak memang angin mau hujan sama. Bapak Ibu bisa merasakan, kayaknya memang dekat lagi nih jawaban doa. Kayaknya dikit lagi nih ya. Semakin dekat, semakin udah merasakan dekat lagi, semakin kita kan makin tambah sukacita. Ya, makanya jangan kita bawa cemberut, marah-marah. Ya, kalau cemberut marah-marah ya makin jauh. Kalau kata ilmu sains ya, katanya ilmu sains bilang gini, kalau orang marah-marah, saya baca juga ya, dia bilang gini, kalau orang marah-marah, cemberut dan nggak mengucap syukur, dia jauh dari pertolongan langit.
dari pertolongan di lintas langit. Saya baca itu gila juga orang ini. Katanya dia punya utang, katanya saya bacakan di bukunya kesaksian, udah tentang saya sih, tapi tentang memperkuat pikiran. Dia punya hutang apa itu sekitar berapa 1 M. Yang dia ubah adalah apa? Setiap pagi dia bersyukur sama Tuhan. Bukan Kristen ya. Pokoknya dia bilang Tuhan aja. Bangun pagi dia bilang, Tuhan aku bersyukur utangku sudah dibayar. Udah selesai. Terus bangun pagi lagi, Tuhan aku bersyukur utangku sudah dibayar. Gak ada yang dibilang Tuhan bagaimana nih? Utangku nggak dibayar. Gak ada yang ngomong gitu. Kalau dulu begitu. Tapi ketika dia mengerti bahwa kalau dia mau melihat mujizat, yang dia harus katakan adalah hal-hal yang baik, dia rubah. Amin. Padahal itu sebenarnya Alkitabiah, mengucap syukuran dalam segala hal. Amin. Dicuri Alkitab cuma nggak pakai ayat aja, kurang ajar ya. Saya bilang gila ya, orang hebat nih. Bangun pagi dia bilang, Tuhan aku bersyukur utangku sudah dibayar. Udah selesai, dia senyum-senyum aja, ketawa-tawa, diberesin rumah. Ya, dia kalau dia bilang kalau orang marah-marah tuh memancarkan aura-aura negatif, katanya begitu di bukunya itu kan. Saya ketawa-tawa aja. Oh, gitu. Padahal hati yang gembira adalah Allah. Amin. Ya, jangan bimbang, ganti dengan ucapan syukur. Jangan bimbang, ganti dengan ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur, aku sudah menerima jawaban Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, suamiku pasti dapat pekerjaan. Tuhan, aku bersyukur, anakku pasti dapat jodoh. Tuhan, aku bersyukur, ya, rumahku yang udah mau ambil ini ada berkatnya, nanti aku akan bisa berkasih. Tuhan, aku bersyukur, ini cobaan goceng itu pasti ada peningkatan. Ya, pasti keuanganku Tuhan berkati. Ya, jangan bimbang, dan banyak bersyukur. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kasih tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Ya. Nah, bagaimana kita tadi menikmati pertolongan Tuhan? Yang pertama, jangan bimbang. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati pertolongan Tuhan? Yang kedua adalah menjaga hidup kudus. Ya, kita lihat Alkitab kita 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, slide selanjutnya. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan, syarat mutlaknya adalah hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau ilmu sains, Bapak Ibu, yang saya pelajari, gak ada ngomong tentang kekudusan. Ya, tetapi mereka lebih mengandalkan ketika mereka mengatakan saya bahagia, saya happy, saya bersyukur, hanya sampai situ. Tapi ketika berbicara kekudusan, sains itu tidak membahas ini, Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah Alkitab mengajarkan hidup Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena ketika kita menjaga hidup dalam kekudusan, itu bukan hanya Bapak Ibu dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan, tetapi yang paling utama adalah apa? Hidup Bapak Ibu dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya sedang mengajarkan hidup Bapak Ibu dan saya berkenan. Saya hanya mengajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Ya, bagaimana kita bisa diberkati, bagaimana kita bisa melihat mujizat. Tetapi sains tidak mengajarkan hidup Bapak Ibu dan saya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, makanya saya ingin katakan ya, terlepas dari pertolongan Tuhan, terlepas kita sudah menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, saya ingin katakan hidup Bapak Ibu dan saya hanya sementara dalam dunia ini. Ya, jadi kita jangan hanya fokus kepada Tuhan tolong saya, terus Tuhan saya nggak ada duit, lalu Tuhan mau bayar kontrakan bagaimana? Di atas itu Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak selamanya hidup di dalam dunia ini. Ya, jadi ketika kita menjaga hidup kudus Bapak Ibu, itu bukan hanya Bapak Ibu dan saya melihat pertolongan Tuhan, pasti ada pertolongan bagi orang yang hidup kudus. Tetapi jauh di ke depan sana untuk mempersiapkan apa? Bapak Ibu dan saya jadi warga surga. Ya, sudah mempersiapkan diri untuk jadi warga surga. Jangan-jangan lupa lagi aku masih lama, kematian masih lama, Bapak Ibu.
Biasakan yang mati kan 80, 90. Hati-hati. Sekarang masih muda-muda aja mati. Masih kecil aja sekarang tuh lihat tuh rumah sakit Cipto. Anak-anak kecil sekarang cuci darah. Karena apa? Karena minum jajanan minuman manis-manis yang berlebih. Sampai istri saya bilang, waktu itu saya lagi malam dan sebelum tidur saya lagi ngecek-ngecek bahan khotbah saya. Istri saya lihat itu tiba balita-balita udah nanti di rumah sakit Cipto cuci darah. Saya bilang, ya ampun. Iya, karena apa? Ginjal. Sekarang orang mati muda banyak Bapak Ibu, karena apa? Ya karena memang pola hidupnya juga berantakan. Itu keadaannya sekarang. Makanya saya katakan hati-hati, jaga hidup baik. Ya kan? Kita hidup kudus Bapak Ibu, itu adalah hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ayo hidup kudus. Bapak jangan ada selingkuh. Ya, nggak ada orang selingkuh diberkati Tuhan, nggak ada. Jatuh miskin Pak. Saya udah banyak lihat jemaat yang kayak begitu. Kaya sekali, rumahnya buset. Tapi waktu selingkuh, dari kaya sekali, miskin sekali langsung. Dari kaya sekali, jadi miskin sekali. Cuma depannya doang yang diganti, belakangnya tetap sekali. Akhirnya sulit ya. Nangis-nangis. Tahu gitu ya Pak, saya nggak selingkuh ya, tahu gitu kan. Penyesalan selalu di belakang. Kalau awal pendaftaran tuanya. Adam dan Hawa ketika dia ditendang dari sama Tuhan di Taman Eden dan Alkitab mengatakan dia susah mencari rezekinya, saya percaya Adam dan Hawa pasti nyesel. Pasti nyesel. Dan dia nggak bisa lagi masuk Taman Eden karena malaikat menjaga Taman Eden. Dan Hawa dan Adam tidak sih. Begitu bilang Tuhan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lu suruh gua makan. Itu kan ular dan suruh. Ya lu kenapa mau? Lihat nih, gara-gara kita dosa, kita udah enak-enak di Taman Eden, makan tidur diberkati, makan durian gak asam urat, dia makan babi gak darah tinggi. Kita semua dikasih semuanya sama Tuhan, iya kan? Cuma gara-gara kita melanggar, gak jaga hidup kudus, ditendang sama Tuhan. Selesai. Baca Bapak Ibu Kejadian 3 manusia itu bagus. Saya percaya ada beberapa itu mesti nangis. Karena apa? Konsekuensi dari dosa itu. Ya Pak, jaga hidup kudus Pak. Saya percaya ada promosi pasti. Amin. Tapi kalau bapak-bapak setia sama istri, ya merupakan dia dijaga rukun. Ya, ibu-ibu jaga kesetiaan, tetap setia sama suami. Anak-anak muda jaga pergaulan baik. Ya, kalau memang udah menjalin hubungan pacaran yang sehat. Pak, pacaran sehat bagaimana sih? Olahraga. Amin. Dijadiin pacaran sehat. Amin. Car Free Day, Everyday. CFD itu olahraga pacaran sehat. Bulu tangkis bareng, itu pacaran sehat. Main catur bareng, itu pacaran sehat. Pacarannya di mall, pacaran di perpustakaan, itu pacaran sehat. Bukan pacaran berdua-dua di kosan. Kata nenek itu berbahaya. Itu bapak-bapak yang anak muda, tapi udah 30-an. Dia bilang, Pak, kenapa hidup saya sulit ya? Kok bisa sulit kenapa? Bapak udah nikah. Saya udah cerai sama istri saya yang pertama. Tuh Pak, tahu anak yang laki-laki yang sudah lari-lari itu anak saya. Itu emang anaknya ya, lagi dari sendiri, lari terus Bapak Ibu. Kita pokok sampai pusing, pusatnya. Jadi bujat konsentrasi saya Bapak Ibu. Bapaknya kemana sih, bukan di belakang kayak apa kayak ya kan? Dibiarin aja lah, saya bilang gitu. Itu anak bapak, iya. Terus ini anak dari istri yang pertama, enggak Pak. Ini dari anak pacar saya. Ada. Ini bapak belum nikah sama ini, ya? Ini belum Pak. Tapi kami tinggal bareng Pak. Pak, sulit hidup Pak. Ya sulit lah. Lu gak jaga hidup kudus ya sulit lah. Lu perjinahan ini namanya. Saya bilang Pak, mohon maaf ya, Bapak tuh berjinahan ya. Bapak tuh tinggal bareng tapi tidak ada ikatan pernikahan. Ya pantasan sulit Pak. Ya Pak, utang di mana-mana saya udah pinjol banyak nih Pak. Ditagi-tagi mulu, pusing saya Pak. Ya lu sendiri yang bikin pusing. Lu gak jaga hidup kudus, dalam hati saya begitu. Hampir mau saya ketok pakai handphone. Tuh lihat.
Siapa yang salah? Tuhan bikin dia miskin? Enggak, karena tingkah lakunya yang tidak jelek. Soalnya gimana Tuhan mau blessing dia? Tinggal sama perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang suci kudus, punya anak lagi. Gimana? Itu kan perzinahan. Iya kan? Dan tidak ada pemberkatan di gereja. Dan kita juga nggak tahu dari istri yang pertama itu cerainya bagaimana, ada apa dan sebagainya. Itu harus konseling perpasan dan panjang itu ceritanya. Jadi Bapak nggak bisa Pak. Bapak hanya kita altar call 2 dan pendeta doain Bapak terus Bapak diberkati. Kita bukan calon berkat. Yang harus Bapak ubah adalah Bapak bertobat menjadi kudus. Wah itu complicated Bapak. Nah kayak gitu-gitu, orang kalau nggak jadi hidup kudus, hidupnya susah. Ya, hidupnya susah benar Pak. Pintumu berkatnya ditutup sama Tuhan. Kita mau jungkir balik kerja nggak dapat apa-apa. Ibarat terang cuma netes kantes. Karena ada kebutuhan, bayar rumah, dan sebagainya. Ayo Tuhan pasti tolong kita kalau kita jadi kudus. Tuhan pasti tolong. Bahkan ada berkat hal yang besar, mujizat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena dalam kekudusan kita mengalami kehadiran Tuhan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan Maria untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan? Yang pertama jangan bimbang, dan yang kedua adalah menjalani hidup kudus. Dan yang ketiga adalah jangan mundur dari iman kepada Yesus. Ya, jangan mundur dari iman kepada Yesus. Galatia 3 ayat 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Oke. Keterangannya apa? Jangan sekali-sekali mundur dari iman. Sebab apabila kita melakukannya dengan tekun, kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Sebab tanpa iman, tak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita butuh pertolongan, Bapak Ibu dan saya harus tetap menjaga imannya. Amin. Ya, jangan mau tergoda dengan alternatif yang dunia tawarkan. Ada orang Kristen Bapak Ibu datang ke Pelabuhan Ratu, ketemu Roro Kidul nyanyi, mandi-mandi, mohon maaf ya, telanjang-telanjang lagi di laut sama dukunnya, telanjang, dikasih bunga, terus dikasih kain putih, jalan ke depan, namanya begini, kayak baptisan aja, baptisan begini, ya kan? Terus jam 12 malam mandi-mandi begitu, mau apa? Terus nyanyi pakai baju hijau, kayak bisa aja Pak. Tapi sama setan tidak ada makan siang gratis. Anakku bisa mati, cucumu bisa mati. Ya. Ada satu ahli hamba Tuhan yang jago dalam hal perpasan, dia bilang begini, kalau orang Kristen main dukun mau kaya, itu dia bisa kaya, tapi itu berkat 7 keturunannya udah diambil dan dikasih sama orang itu. Jadi 7 keturunannya itu miskin bangkrut karena kutuk, under curse. Ya, jadi setan itu cuma mindah-mindahin doang Pak. Beda kalau sama Tuhan. Tuhan tidak mindah-mindahin, tetapi Tuhan kalau memberkati Bapak Ibu dan saya, berkatnya selalu baru tiap pagi, kata kita berangkat. Kalau setan enggak, berkatnya di kanan dipindahin ke kiri, berkatnya di kiri dipindahin ke kanan, kayak pingpong aja. Dan ada orang Kristen yang bodoh lagi, mau cari pertolongan, dia sampai jual Yesus. Dapat apa sih jual Yesus? Makanya tadi Galatia mengatakan apa? Jangan kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang Kristen masih mudanya pelayanan. Ya di kampus saya ikut persekutuan doa, ikut paduan suara kemana-kemana. Nikahnya bukan sama orang Kristen. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, cuma gara-gara apa? Ya kan benar kata kita mengatakan itu. Ya adakah kamu sebodoh itu? Makanya jangan tinggalkan Yesus. Amin. Yesus sanggup melakukan apa saja dan menjawab apa saja setiap doa kita. Amin. Jangan main-main, apalagi anak-anak muda pacaran sama beda agama. Live streaming berapa kali saya ngomong keras, jangan macam-macam deh. Tapi Pak ada yang berhasil ya.
Tapi yang berhasil itu mereka juga bayar harga. Maksudnya, siap nggak menerima kayak begitu? Kalau memang nggak siap, jangan sosok misionaris deh. Itu misionaris untuk keluarga aja, contoh kita jadi berkat, gitu. Ya kan, biar keluarga kita yang Kristen juga bukan beli Kristen KTP, itu aja dulu. Iya. Jangan mau, kita bikin rumah. Belum tahu mau diparang sama keluarganya. Disantet, siap nggak lawan kayak begitu? Jangan hanya kita mau mikirin cinta atau apa, konsekuensinya harus siap nggak? Itu makanya kita mengatakan terang dan gelap nggak bisa bersatu. Banyak persoalan yang kalau memang kau siap ya udah, boleh. Tapi kalau saya mendingan milih Kristen sama Kristen. Tiberias sama Tiberias saja masalahnya ada. Kita aja Kristen sama Kristen, apalagi kita Tiberias sama Tiberias. Namanya rumah tangga ada aja ya kan? Ada aja pembahasan kesal-kesalnya, bete-betenya ada aja. Apalagi beda agama. Ya itu akhirnya banyak orang Kristen akhirnya mundur dari iman. Akhirnya bukan bawa jiwa, dia yang dibawa ke sana. Kembali, jangan macam-macam. Ini sudah akhir zaman penentuan sekarang ini. Persiapkan diri dengan baik. Amin. Karena itu surga mendatang kepada jemput Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai di endingnya akhirnya kita tinggalkan Yesus. Gak dapat namanya keselamatan. Rumah Bapa, gak dapat rumah di surga. Wah, selesai. Kebinasaan kekal. Iya kan? Hari Minggu dari pagi sampai sore. Endingnya nggak jadi warga surga lah. Juga Bapak Ibu ya kan? Ngapain? Iya. Padahal hari Rabu, semangat ya, semangat Pak. Yesus adalah juru selamat. Nanti misi pasti bang. Mengikut Yesus keputusanku. Endingnya nggak selamat ya. Ya, jangan lupa celah. Jaga iman terus. Amin. Setia sama Tuhan Yesus sampai mati. Nah Tuhan mau Bapak Ibu dan saya berkumpul di bumi. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, kesimpulannya apa? Keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong, memberikan ketenangan dan menghilangkan rasa takut dalam menghadapi berbagai tantangan. Amin. Kita berdoa.